Mengkritisi kebijakan pemerintah memang sah-sah saja. Tapi jika kritik itu harga sayur mayur dan sembako hanya naik sekitar 1 hingga 2%. Pemerintah dan DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak berlangsung panas. Bawang merah di Pasar Induk Ramadjati sekitar Rp8.000 per kilogram, tomat Rp3.500 per kilogram, telur ayam kampung. Polisi menciduk 12 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Sejumlah elemen masyarakat kemarin di depan Istana Merdeka menolak kenaikan harga BBM bentrok dengan polisi. Bentrok dipicu oleh penemuan sejumlah dibawa ke tanah Mapolres Ketapang. Tony kali ini ditangkap terkait kasus pembarangan liar dan kepemilikan 108 meter kubik kayu tanpa Pukul malam di sepanjang Jalan Kapten Muslihat, Jalan Pajajaran hingga Jalan Raya Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat dirazia oleh petugas Sepi menghantarku kembali padamu, bersimpu, aku bersimpu dalam lelah hati memohon padamu. Indonesia negeri kita belumlah usai dirundung duka. Selepas krisis tahun 1997, bangsa ini masih tertatih menggapai perubahan. Era reformasi yang kita banggakan belum sanggup menorehkan keberhasilan. Lihatlah di sekitar kita, betapa lekatnya kemiskinan dan kebodohan, sehingga melahirkan pengangguran dan kriminalitas yang tumbuh tak terkendali. Sedang generasi muda kita semakin terjerembab pada pergaulan bebas. Mereka bangga mengusung budaya barat sambil merusak diri dan kehormatan serta harga diri mereka sebagai umat beragama. Mereka juga asik masuk bergelimang narkoba. Walau korban berjatuhan, bisnis haram ini tetap diminati dari waktu ke waktu. Namun di tangan seorang relawan bernama Nur Rohim, kenyataan buruk di atas berupaya untuk ditepis. Melalui lembaga sosial yang dirintisnya, Nur Rohim aktif mengentaskan ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar. Kak, kalau lahar berarti udah dapet. Kak, lahar udah ya. Kak, itu lahar itu udah percampuran angin apa air kalau turun ke bawah itu, Kak? Mengawali langkahnya, Nur Rohim melakukan pendekatan kepada anak-anak jalanan. Masa depan pendidikan mereka kembali diberdayakan melalui sekolah gratis rintisannya. Yang melatar belakangi berdirinya lembaga kami ini adalah kami berangkat dari sebuah keprihatinan. Kita tahu bahwa problem bangsa ini adalah dimulainya dari kemiskinan dan kebodohan. Visi misinya kita bagaimana mendidik ya generasi bangsa supaya cerdas, kreatif dan berakhlakul karimah, mandiri ya, terutama dia bisa cerdas, kreatif, mandiri dan berakhlak lah, berbudi luhur dan bermoral, bermartabat. Udah pada kuliah sebagian dan ada yang mengabdi di sini juga ada. Dan ini yang sekarang ini sampai sekarang belum lama kita juara nasional tingkat nasional ini. SMA untuk juara 3 dan juara nasional di murid berprestasi itu untuk SD-nya juara 1. Namun, upaya perbaikan yang dilakukan oleh seorang Nur Rohim masih jauh dari kenyataan. Sebab kondisi bangsa ini belumlah lepas dari krisis multidimensi. Coba tengoklah sebagian besar pejabat publik kita. Mereka ternyata masih ada yang gemar melakukan korupsi dan mempermainkan hak rakyat. Sehingga melahirkan ketidakadilan yang merajalela dan berdampak buruk bagi segala bidang. mungkin terelakkan. Artinya tidak serta-merta menaikkan harga BBM itu karena produksi minyak kita turun. Jadi ini persepsi yang sementara ini
terjadi di kalangan masyarakat karena produksi kita turun ketika meningkat, kita menaikkan harga BBM. Sistem perekonomian kita menjadi babak belur dengan ditandai naiknya harga sembako dan sumber kebutuhan energi masyarakat seperti BBM, gas, dan listrik. Perangkat hukum kita lemah sehingga menyurutkan nyali para penegak hukum untuk bertindak. Sedangkan para pemimpin politik kita semakin giat memperebutkan kekuasaan, alih-alih ingin melayani rakyat Indonesia. Yang terjadi justru malah menciptakan kesemrawutan politik. Akibatnya, rakyat semakin dibuat gamang, sementara krisis masih terus menghantui.